Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Surat Al-Kahfi yang kita kaji ayat 74 sampai 76 masih masuk bagian akhir ya dari keterangan ayat ini. Kita lihat ayat-ayat kaitan. Kemarin sudah kita bahas tentang pembunuhan tanpa hak. Ini sekarang anak kecil atau anak muda yang soleh. Anak kecil atau anak muda, pemuda yang soleh. Yang pertama mari kita lihat surat Maryam, surat yang ke-19, ayatnya 7, ayat 7 sampai ayat 15. Agak banyak ini. Tentang Nabi Yahya, muda atau anak kecil yang soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari 'itiyya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuraw wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wassi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min dila'id dain wa ghalabatir rijal. Allahumma amkur lana wa la tamkur alaina. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina. Allahumma ansur lana wa la tansur alaina. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna sesungguhnya kami Allah nubasyiruka, kami memberimu kabar gembira, kami menggembirakan kamu, memberimu kabar gembira dengan bihulamin, dengan seorang anak laki-laki ya, ismuhu Yahya, namanya itu Yahya. Lam naj'allahu, kami tidak menjadikan untuknya, min qablu, dari sebelumnya, samiyan, nama.
Jadi maksudnya belum ada yang punya nama Yahya sebelum dia, sebelum Yahya ini. Nabi Yahya itu orang pertama yang bernama Yahya. Sebelumnya belum ada. Sesudahnya banyak, sebelumnya belum ada yang pernah bernama Yahya. Qala Nabi Zakaria berkata, Rabbi wahai Tuhanku, wahai pemeliharaku, ana yakunu li ghulamun, bagaimana saya bisa punya anak? Wa kana timroati akhir, sedangkan istri saya itu sudah mandul, akhir, tidak bisa punya anak. Wa qad balagtu minal kibari aitiya, dan sungguh saya sudah sampai pada tua. Itiyan itu habis usia, jadi wis oncake usia, meh entek, wis meh mati gitu. Itiya. Qala, Allah berkata, kadzalika, demikian itulah, malaikat Jibril nih yang berkata ya. Qala kadzalika, demikian itulah, qala rabbuka, berkata pemeliharamu. Seperti itulah Allah berkalam, itu maksudnya. Huwa alayya hayyin, itu mudah bagi saya, bagi Allah. Huwa dia, saya penciptaan Yahya itu, alayya bagiku hayyinun mudah. Wa qad khalaqtuka min qablu, dan sungguh aku telah menciptakan kamu sebelumnya. Sudah tak ciptakan kamu sebelum ini. Walam taku syai'a, sedangkan kamu belum jadi apa-apa dulu itu. Saat durunge diciptakan dadi Nabi Zakaria kan ya tidak ada apa-apa. Tidak ada orang namanya Zakaria juga gitu. Sebelumnya kan tidak ada. Qala, Nabi Zakaria berkata, Rabbi ja'ali ayatan, ya Allah jadikan untukku itu tanda bahwa saya nanti akan punya anak itu. Kalau sudah dekat ada tandanya. Qala, dijawab oleh Allah, ayatuka, tandamu, alla tukalliman nasa, bahwa kamu tidak bisa bicara kepada orang lain salayalin 3 malam, maksudnya 3 hari, sawiyan, dalam keadaan sehat, bukan karena sakit stroke gitu nggih, terus tidak bisa bicara, bukan gitu, sehat wal afiat tapi nggak bisa ngomong. Nah gitu loh. Bukan karena lumpuh, bukan karena lumpuh, bukan karena mati separuh, bukan karena apa, bukan karena stroke tadi, tapi ya sehat tapi tidak bisa bicara. Sudah akhirnya tiba waktunya Nabi Zakaria tidak bisa bicara, maka fa kharaja ala qaumihi, maka Nabi Zakaria keluar menemui kaumnya minal mihrabi, dari mihrab. Mihrab itu tempat untuk imami itu ya, mihrab. Fa auha ilaihi, maka Nabi Zakaria berisyarat kepada mereka. Auha di sini asyara, berisyarat. Ansabbihu, supaya bertasbihlah kalian. Ayo ucapke tasbih bukratan wa asiyah, pagi dan sore. Sabihu itu juga bisa bermakna salat nggih, salat sunnah. Ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba biquwah, ambillah Alkitab. Maksudnya di sini adalah kitab Taurat ya, karena Nabi Isa belum muncul kan. Biquwatin, dengan kuat, kekuatan. Wa atainahul hukma sobiyya, dan kami memberikan kepada dia, kepada Yahya itu, kami Allah nggih, kami berikan kepada Yahya al-hukma, kebijaksanaan, hikmah gitu ya, berikan hikmah. Sobiyan ketika masih kecil, cilik wis diberi ilmu hikmah oleh Allah. Wahananan milladuna, dan hanan itu penyayang, berkasih sayang, milladuna, dari hadapan kami. Wa zakatan, dan bersih, zakah di sini maksudnya tatheeron, dibersihkan oleh Allah. Wa kana taqiyya, dan dia itu orang yang bertakwa, anak muda yang takwa. Wa kana taqiyya, orang yang bertakwa. Wa barron biwalidayhi, dan berbuat baik pada kedua orang tuanya. Birrul walidain itu loh ya. Barron, berbuat baik, perbuatan baik, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaron asiyya, dan dia tidak menjadi orang yang jabbar. Jabbar itu sombong, semena-mena ya, merasa dirinya besar, atau bisa juga dengan kejam ya, jabar. Asiyan, maksiat, ahli maksiat, bukan kejam, bukan sombong, bukan ahli maksiat.
Wa salamun alaihi, dan salam untuk dia, salam untuk Yahya yauma wulida, pada hari dia dilahirkan. Wa yauma yamutu, dan pada hari dia mati. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari dia dibangkitkan sesudah mati. Dibangkitkan hayyan dalam keadaan hidup. Hidup lagi sesudah mati. Ini saya agak cepat karena nanti kan insya Allah kita sampai juga nih, sampai surat Maryam nih. Ini kan Al-Kahfi, barakah Al-Kahfi Maryam nih. Mugi-mugi tekan mawon nih. Artinya kalau dikehendaki Allah sampai ke sana nanti kita. Ini kan baru ayat 74 76 ya. Al-Kahfi itu 110. Jadi ini contoh anak kecil atau anak muda yang soleh. Nabi Zakaria itu pengen duwe anak niku pun dangu. Pengen duwe anak, usaha, wis piye carane ndonga entek-entekan gitu. Dan pengen duwe anaknya itu pengen supaya bisa meneruskan risalahnya. Pundi niku. Oh, sakderenge niki nggih. Ayat ke berapa itu? Ayat keempat. Kersane nggih. Surat itu buka dulu di sana di mushafnya, ayat ke tadi ayat 7, ayat 6 nggih. Ini ayat 5. Wa inni khiftul mawaliya min waroi wa kanat imraati akira wa fahabli min ladunka waliya. Jadi saya itu khawatir ya Allah, nanti kalau saya mati, saya nutukne dakwah ki sapa gitu loh. Tidak ada yang meneruskan dakwah. Maka beri saya itu walian. Yarithuni wa yarithu min ali Yakub. Lah ini mewarisi saya dan mewarisi dari keluarga Yakub. Maksudnya mewarisi di sini, Nabi itu kan tidak mewariskan harta. Nabi itu mewariskan apa? Ilmu. Gitu loh. Nabi itu tidak mewariskan harta, mewariskan ilmu. Nah, makanya kita harusnya jadi pewaris Nabi. Pewaris Nabi ki ya mulang, duwe ilmu, nyampaikan ilmu. Maka Nabi ngendika wala ulama warasatul anbiya. Gitu kan ya. Ulama itu pewaris para nabi. An-nabiyyu al-anbiya itu la yarisu dinara wala dirhama. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warasul ilma. Mereka itu mewariskan ilmu. Nah, gitu loh ya. Jadi yarisuni di sini maksudnya gitu. Maka kembali ke sini tadi, Nabi Zakaria pengen punya anak. Lah niku ngantos tuwek banget, sudah sangat tua. Bagian mengatakan usia 80 tahun, istrinya itu usia 60 atau 70 tahun gitu ya. Terus diterima doanya oleh Allah, diterima dengan mengatakan itu, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin. Ya Zakaria, kami memberi kamu kabar gembira dengan adanya anak yang namanya Yahya. Terus Yahya niku jenenge dipilih nih kali Allah. Nah, gitu nggih. Nabi Yahya. Yang sebelumnya belum pernah ada yang bernama seperti itu. Terus prinsipnya yang pokok dari pembahasan kita nggih. Kemudian Nabi Yahya itu bagaimana toh? Loh ini loh. Yang pertama ayat 12 kita lihat. Ya Yahya, khudil kitab biquwah. Nah, itu. Ambil kitab itu dengan kekuatan. Maksudnya ngambil kitab ora kok kitabnya dijigok itu mboten, tapi dipahami, dimudengi. Kitab Taurat waktu itu dipahami terus diamalkan. Biquwah dengan kekuatan kamu. Jadi tenanan anggone ngamalne kitab itu. Waktu itu memang Taurat ya, karena Nabi Isa belum lahir lagi, belum. Bisa sesudah ini, sesudah Nabi Yahya kan. Terus Allah juga memberinya itu hikmah. Wa ataina hukma sobiyya. Orang itu kalau diberi hikmah oleh Allah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata tutuke pripun? Faqad utiya khairan katsira. Mboten apa lho. Kerep diwaca ta nggih? Lali paling nggih, jana paling lali ya. Padahal ya ora hafal tenan. Niku surat apa niku? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya
khairan katsira. Hikmata Nah ini surat Al-Baqarah bersani nggih. Buka mushafnya surat Al-Baqarah ayat 269. Allah itu memberi hikmah. Yu'til hikmata, Allah memberi hikmah kepada mayyasha, orang yang Dia kehendaki. 269. Bagian paling bawah itu kalau di Quran yang Quran Madinah itu ya. Wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa yang diberi hikmah maka sungguh dia telah diberi khairan katsira, kebaikan yang banyak gitu. Wa ma yadzakaru ila ulul albab, tidak ada yang bisa mengambil peringatan kecuali ulul albab. Ulul albab itu sinten? Orang yang punya akal. Bukan kok orang sing pinter matematika, mboten. Orang yang punya akal itu orang yang memahami Quran, memahami hadis. Ngamalnya Quran, ngamalnya hadis, itu namanya ulul albab, gitu loh ya. Bukan keilmuan umum itu tidak, tapi lebih kepada Al-Quran, Al-Hadis. Orang yang bertakwa itu ulul albab, dia punya akal, punya kecerdasan akal. Ini ya, jadi hikmah itu memang besar manfaatnya, tetapi orang banyak tidak menggubris. Gitu. Al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilangnya orang beriman sekarang ini. Maka kalau dia mendapatkannya, itu ditemu saja, jangan kemudian ditolak gitu. Kita kehilangan barang, terus barangnya itu ditemu oleh orang. Terus orang itu dengan baik hati, ini ngono sapa ya. Kita lihat begitu ya, kita ambil ngono aku iki. Hikmah itu dholatul mukmin. Siapa saja yang menemukan itu, kita ambil gitu. Enggak usah pakai uang, enggak usah izin gitu loh. Kalau hikmah itu diucapkan oleh orang miskin, orang jember, rakyat jelata, orang diopo-opo, ya kita ambil wong itu hikmah kok. Gitu loh. Aja isin mosok sing ngomong wong kaya ngono aku isin lho. Keliru no, wong itu barang kita yang hilang kok. Kita punya barang itu hilang, ditemu oleh nyun sewu, wong edan bahkan itu, wong edan wis. Ngomong ini wong edan. Lah wong edan kok ya iso ngomong kaya ngono. Ya mungkin mau nggih. Akeh kumat ngoten nggih. Akeh kumat ngomong. Kayak sing diomongke hadis to, karena nek wis tau sinau hadis nggih. Ngomong hadis. Loh, iki bener ya omongane iki. Walaupun wong edan omongannya bener kan gitu to. Ya memang awangan hadis kok. Begitu contohnya. Contohnya itu ekstrim seperti itu ya, itu hikmah. Terus yang kedua wahana dan milladunna, kasih sayang, orang yang punya rahmat, kasih sayang. Ini juga anak yang baik, anak yang soleh itu begitu itu, berkasih sayang. Pada kakaknya dia hormat, pada adiknya dia menyayangi, pada ibu bapaknya berbuat baik. Nanti ya ayat 14. Terus wa zakatan dan bersih, bersihkan oleh Allah dari dosa-dosa. Wa kana taqiyya, dan dia itu orang yang bertakwa. Nabi Yahya itu kan dikenal orang yang menjaga hubungan dengan perempuan yang bukan mahram dia itu, sangat menjaga. Bagian disebutkan malah dianggap cacat itu, goro-goro kok kaya wong ora seneng karo wong itu, bukan ora seneng sebenarnya. Dia itu orang sehat tetapi memang menjaga diri dari hubungan begitu. Ya, maka di sini dikatakan wa kana taqiyya. Terus wa barron biwalidayhi, ini juga contoh anak yang soleh, jadi berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, pada orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita itu kan disuruh birrul walidain. Bir itu apa toh? Bir itu berbuat baik. Bukan kok taat kepada orang tua, tidak. Tapi birrul walidain, berbuat baik. Loh kok taat juga berbuat baik? Iya, kalau dalam hal yang baik, dalam hal yang kebaikan, taat. Tapi kalau dalam hal maksiat, tidak taat. Gitu loh ya. Dikongkon maksiat karo wong tuane aja gelem, tetapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini kalau nggih wa in jahadaka ala antusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Surat nomor ini Al-Isra. Al-Isra ayat ini jahadaka 24.
ada dua ya, surat Al-Isra, surat Luqman dan surat Al-Ankabut. Kalau di surat kalau Al-Ankabut dulu ya, surat yang ke-29 itu ayat ke-8. Saya baca nggih, wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Itu yang di surat Al-Ankabut ayat 8. Al-Ankabut itu surat ke-29 ayat 8. Kalau yang di surat Luqman surat ke-31 itu ayat ke-15. Wa in jahadaka ala antusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan taati, kongkon maksiat aja gelem, ning tetap berbuat baik kepada keduanya di dunia. Itu. Kongkon bapak iki dukun, sewu nggih. Dukun prewangan, bukan dukun bayi. Dukun prewangan itu. Terus, "Le, kowe entuk nukokke iki, aku butuh iki, syarat macam-macam." Enek napa? Menyan, enek macam-macam itu nggih, kula ora mudeng. Meneh basa ngoten niku. Tukokno le. Terus anak ini ngaji. Ini kanca kula niku. Saya punya teman dulu waktu SMA. Enggak tahu sekarang kabarnya gimana. Aku ngene iki dikongkon tuku bapakku ngene iki piye? Aja gelem. Ngono kuwi ra kena wong dienggo sirik-sirik ngono ra kena. Terus piye alasane carane piye? Jadi, "Oh, nggih lali. Lali piye to kowe kon nuku barang arep sekolah lali." Lah lali kok alasane. Pokoknya ora tuku. Karena apa? Fala tuti'huma. Tapi sahibhuma fid dunya ma'ruf, di dunia dilakukan dengan baik. Ora kok dipisu-pisuwi mboten oleh itu. Pada orang tua tidak boleh mengatakan saja tidak boleh, hus saja enggak boleh, apalagi berkata lebih kasar dari itu. Gitu ya. Tuh, itu orang anak yang baik seperti itu. Lah gimana caranya kita bisa punya anak kayak gini nih? Lah ya kita harus mendidik, dididik wit cilik, dididik gen dadi soleh dan solihah. Carane niru carane Luqman, niru carane Nabi sallallahu alaihi wasallam didik putra-putra beliau gitu caranya. Meniru bagaimana dikandani, dinasihati, ngoten nggih. Dikandani, dicontoni sing apik. Lah pengen anaknya soleh solihah lah bapake ora soleh, ya terus piye? Kita memperbaiki diri kita dulu kan mestinya. Begitu loh nggih. Cah cilik ora kena ngerokok, bapake ngerokok. Ya tiru-tiru ngerokok. Gitu nggih. Sok ben ditenono Pak wis gedhe aku ngerokok. Lho kan gitu kan. Saiki ora oleh ora apa-apa. Aku nyolong-nyolong ngerokok. Lah gitu. Kenapa lah bapake gitu? Ora kena wis koyo ngene iki. Ora kena ning kono. Bapak nang kene sik lho ngopo ning kono ternyata bapaknya berbuat sesuatu maksiat. Lah ya anaknya tiru-tiru. Lah kita jangan begitu. Ben anak kita jadi anak yang soleh dan solihah. Gitu ya. Berikutnya surat Al-Anbiya surat ke-21 ayatnya ayat 60 sampai 68. Nabi Ibrahim kali ini ya. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Qala bal fa'alah kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Waraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum balima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qalu ayat 60 ya. Qalu mereka berkata sami'na, kami mendengar fatan seorang anak muda cah nom yadhkuruhum, cah nom itu tadi itu menyebut-nyebut mereka, nyebut-nyebut berhala-berhala ini. Yuqalu lahu, dia itu bernama, yuqalu lahu, dia bernama Ibrahim. Anak muda itu namanya Ibrahim. Qalu, mereka berkata, mereka di sini mereka orang-orang Raja Namrud dan para anak buahnya ya, pengikutnya dan rakyat pada umumnya. Fa'tu bihi, kalian datangkanlah dia.
ala ayunin nas, di hadapan para pembesar manusia, para tokoh-tokoh manusia, la'allahum yasyhadun, agar mereka itu menyaksikan. Roh itu jeneng Ibrahim itu, nanti kita tanyai. Lalu sudah dia bawa, Nabi Ibrahim dibawa, lalu mereka bertanya, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, apakah kamu anta kamu fa'alta, kamu berbuat hadza ini, kamu memperbuat ini bi alihatina, terhadap ilah-ilah kami, Tuhan-Tuhan kami, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Kan itu ceritanya Tuhannya dirusak tau nggih. Dirusak apa namanya? Dihabisi, diremuk, karena Tuhannya kan dari batu, dari kayu, patung-patung itu diremuk kabeh, disisakne siji tok sing gedhe dhewe. Gitu kan ya, gedhe dhewe masih sisa di situ. Terus Nabi Ibrahim berkata, bal fa'alahu, bahkan dia memperbuatnya, kabiruhum hadza, yang paling besar itu ini, yang gedhe dhewe iki. Fas'aluhu, maka tanyailah mereka, ingkanu yantikun, jika adalah mereka itu bicara. Jadi semuanya rusak kecuali satu sing utuh, sing reca sing gede dhewe. Nah, gitu. Nah, di cerita yang lain disebutkan terus apa beliung atau kapaknya Ibrahim itu dikalungke di situ. Kalungnya direcok tadi, gitu loh ya. Maka dikatakan, lagi sing lakoni sapa? Lagi sing gede dhewe iki sing utuh iki. Kan gitu. Kabiruhum hadza. Faraja'u ila musil, lalu mereka kembali kepada diri mereka sendiri, maksudnya mereka saling bicara sendiri. Faqalu, mereka berkata, innakum antum dzalimun, kalian itu yang dolim, berbuat dolim kalian itu. Tsumma nukisu ala ru'usihim, lalu mereka membalik pada kepala mereka, maksudnya tunduk balik pada diri sendiri, kepala. Nukisu itu dibalik, yang atas ke bawah, bawah ke atas. Laqad alim tamaha ulaiyan, kamu sudah tahu toh Ibrahim bahwa mereka itu tidak bisa bicara. Mosok kon nakoni piye? Ora iso ngomong kok. Nah, Nabi Ibrahim punya hujah sekarang. Afata buduna, ayat 66 ya. Afata buduna, apakah kalian menyembah min dunillah, selain Allah, ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum, apa yang tidak bermanfaat buat kalian dan tidak memadharati kalian. Ora ning manfaate, ora ning madharate, kanggone sira kabeh. Ufil lakum, celaka kalian, walima ta'buduna min dunillah, dan apa yang, dan untuk ya, celaka untuk kalian dan untuk apa saja yang kalian sembah selain Allah. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Padha ora mikir to. Wong nyembah kok sing ora iso ngomong apa. Ngomong ora iso, kan gitu kan ya. Lalu mereka berkata, harikuhu, ayo bakarlah dia, bakarlah Ibrahim, wansuru alihatakum. Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, in kuntum fa'ilin, jika kalian berbuat, gitu ya. Jadi jane kalah debat, wis kalah ning jenenge wong akeh ngeyel. Dobong. Jadi orang itu kalau kekurangan akal, kalah akalnya, biasanya terus sing maju okol, itu wong Jawa. Akale kalah ben, okol sing maju. Nah, gitu. Dikandhani, kowe kok nyembah kaya ngono kuwi gunane apa? Takonono coba. Ora iso jawab, ora iso muni. Lah iya, lah muni lho ora iso mbok sembah ki piye? Diobong. Lho kok diobong iki. Kalau wong terus diobong lah ya itulah. Itu orang itu begitu. Maka kita juga ya sabar nanti kalau kita dakwah, kita sudah benar omongannya, sudah benar. Orang itu sudah kalah omong tapi tetap pokoknya ora ya wis ora apa-apa gitu loh. Sabar. Sok ben-ben dibaleni neh. Sakniki awake dhewe nggih. Saiki awake dhewe diberi Al-Qur'an oleh Allah. Nabi diberi Al-Qur'an untuk Nabi dan untuk kita. Terus kudu disinau ora Quran? Ku ya kudu disinau, gen mudeng. Iya kudu disinau. Ayo ngaji. Emoh, lho kok emoh. Nek kowe ngaji ngene ya emoh. Lho kok emoh piye? Lho kan kudu to. Ya kudu. Lah kok kowe ora? Emoh. Lho kan gitu. Ya wis, ndak usah dipaksa gitu lho nggih. Diajak nggih dijak. Ning nek ora gelem nggih pun didongakne mawon gitu. Dongakne muga-muga gelem. Ora ngaji nang kene ngaji nggon liya ya ora apa-apa kan gitu kan ya. Terserah sing penting ngaji. Soalnya kita butuh ngerti Quran itu. Kita butuh tahu. Engko nek ora mudeng, sasar, tersesat kita. Tidak tahu masalahnya kok. Al-Qur'an itu petunjuknya. Apa pituduh dari Allah itu Al-Qur'an ini. Kalau kita tidak tahu, nanti kita tersesat. Wong ora mudeng dalan, ora mudeng petunjuk itu tersesat loh.
Jadi lho gampang lho, gampang lah bagi sing ngerti. Wong dalan niku nek wis ngerti iso. Nek ngerti kan butuh petunjuk to. Habis ini kiri, habis ini kanan kan gitu to ya. Kiri kalau gitu kan diberitahu gitu. Lah ini kita harus tahu petunjuknya itu supaya kalau kita berjalan tidak tersesat. Makanya ngaji niku wajib, kudu ngaji. Nek orang mesti terus ngertine saka sapa gitu loh ya. Kita harus tahu, harus paham, makanya kita harus ngaji gitu. Niki pun sampun. Pun manjing dereng. Sampun, nggih pun. Jadi ini ya nanti masih ada satu ayat, nanti silakan dibaca sendiri, surat itu tentang Nabi Ismail ya, surat As-Saffat itu Nabi Ismail yang disembelih itu ya, kita sudah sering membaca. Kemudian hadis yang terakhir ini kaitannya juga cuma masalah apa? Yang ceritanya Nabi Khidir di Sahih Bukhari. Hadisnya memang panjang, saya potong-potong nih ya. Jadi kalau mau kita kita selesaikan dulu. Saya ini pun nanti saya nganyar nih, jadi yang sempat irung rampung. Saya baca secara cepat saja ya. Falamma kharaja fil bahri, maka tatkala keduanya itu keluar dari lautan, artinya selesai menepi gitu loh ya, rampung dari laut masuk ke darat, maru mereka lewat bihulamin dengan seorang anak kecil yang yal'abu ma'asibyan, dia sedang bermain-main bersama anak-anak yang lain. Fa akhadhal khadiru, maka Khadir itu memegang, akhoda memegang al khadiru Khadir, Nabi Khadir, biroksihi kepalanya, faqala'ahu biyadi, lalu dia mencabutnya dengan tangannya. Wong sirah dicabut iki ditarik itu ya orangnya mati. Hakaza seperti ini. Wa auma Sufyanu bi atrofi asabihi. Dan Sufyan itu perawi hadis ini berisyarat, auma itu berisyarat Sufyan itu bi atrofi asabihi dengan ujung-ujung jarinya. Nanti kayak gini loh. Jadi ini kan kepala ditarik gitu, cabut gini. Ka'annahu yaktifu syai'an, seolah-olah itu memetik sesuatu. Kayak metik godhong napa tarik gitu. Gitu maksudnya cara membunuhnya Khadir itu gitu. Kepalanya diputir, diangkat, orangnya mati, anaknya mati. Faqala lahu Musa, lalu Musa berkata kepada Khadir, "Aqata'ta nafsan zakiyatan, apa kamu itu membunuh diri yang suci, bi ghairi nafsin, tanpa diri lain, bukan karena membunuh orang lain kamu bunuh dia. Laqad ji'ta syai'an nukra." Ini kan di ayatnya ya, sama ya. Kamu sudah datang dengan sesuatu yang mungkar, nukro, yang diingkari. Ini ayatnya ya, sama dengan ayatnya. Aqata'ta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Qala Nabi Khadir berkata, "Alam aqul laka, bukankah sudah kukatakan kepadamu, innaka lan tastati ama iya sabra, kamu tidak mampu bersamaku, sabar bersamaku." Ini juga ayat kan? Alam aqul laka innaka lan tastati ama iya sabra. Qala Nabi Musa berkata, "In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min laduni udhra." Ini juga ayatnya. Sudah kita terjemahkan dulu ya. Jadi kamu sudah sampai udzur, sudah yang ketiga ini, nanti kalau sudah ketiga entek, tidak ada kesempatan saya lagi untuk menemani engkau gitu ya. Baik, sampai di sini kita tutup dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhul waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.